sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi bersama Stefani yang akan menemani minggu ceria kalian dengan cerita-cerita yang pasti bakal seru dan menarik untuk kalian simak. Jadi sahabat, cerita kita pada hari ini adalah Jugil. Kira-kira ceritanya bagaimana ya? Kalian sudah pernah dengar belum cerita Jugil? Kalau belum, yuk sama-sama kita simak cerita berikut. Wah, sakti banget. Siapa ya nama pemuda pemberani tadi? Siti lagi mikirin apa sih? Tadi kak, aku baca dongeng dari Musirawas. Ada pemuda malas, tiba-tiba jadi sakti. Oh, itu tuh Jugil. Siti mau denger gak ceritanya? Oke, kita dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Lutfan, kakak dari Kampung Dongeng, Sumatera Selatan. Hari ini kakak ingin mendongeng tentang Jugil. Pada zaman dahulu, ada seorang anak muda yang bernama Jugil. Ia tinggal di desa Selangit bersama ayah, kakak iparnya. Jugil sangat pemalas. Sehari-harinya ia hanya duduk berpangku tangan, tak pernah mau membantu ayahnya maupun kakak iparnya di ladang. Saat musim menebas tiba, para peladang pergi ke hutan untuk membuka ladang baru. Jugil bersama kakak iparnya pun ke hutan untuk membuka ladang. Sesampainya di hutan, kakaknya segera menebang pohon-pohon dengan dibantu Jugil. Baru sebentar membantu, Jugil sudah merasa lelah. Jugil, istirahat sebentar kak. Aku sudah sangat lelah, kata Jugil. Kemudian ia mencari pohon besar untuk berteduh. Sesaat kemudian, Jugil bersandar pada sebatang pohon besar. Ia bermaksud tidur. Aku mengantuk sekali, kata Jugil yang mengantuk. Namun, seekor lundi merambat di kakinya. Lundi adalah sejenis ulat tanah berwarna putih dan memiliki kepala yang keras. Hei, lundi ini menggangguku saja. Diambilnya lundi itu, kemudian dilemparnya. Beberapa saat kemudian, lundi itu kembali merambat di kakinya hingga Jugil kesal dibuatnya. Maka ditelannya lundi itu. Sekarang kau tak dapat menggangguku lagi, lundi, kata Jugil. Ia kemudian kembali menyandarkan punggungnya ke batang pohon kembali. Tiba-tiba, ia merasakan pohon yang disandarnya bergeser. Ia menjauh dari pohon itu. Sesaat kemudian, ia bersandar lagi. Dan pohon itu kembali bergeser. Jugil amat heran. Ada apa lagi dengan pohon ini? Ia kemudian mencoba mendorong pohon itu dan benar-benar bergerak. Jugil baru menyadari bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa setelah menelan lundi. Untuk meyakinkan dirinya, Jugil mencabut pohon besar itu. Wah, aku bisa mencabut pohon ini dengan mudah. Wah, sekarang aku menjadi kuat. Hari menjelang sore. Kakak ipar Jugil tetap tinggal di ladang. Sesaat setelah kakak iparnya pulang, Jugil mencabut beberapa batang pohon dan menyingkirkannya sehingga tersedialah tanah yang cukup luas untuk ladang. Menjelang malam, Jugil pulang. Kakak iparnya langsung memarahi Jugil karena seharian hanya tiduran, sehingga ladang baru mereka belum selesai dibersihkan dari pepohonan. Hei Jugil, kemana saja kamu? Kamu tidak membantu kakak sampai akhir bekerja.
Jangan khawatir, Kak. Pohon-pohon itu sudah saya tumbangkan. Ladang kita cukup luas, kata Jugil. Namun kakaknya tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Jugil dan kakak iparnya pergi ke hutan. Alangkah kagetnya kakak ipar Jugil melihat pohon-pohon sudah tumbang. Sejak saat itu, Jugil terkenal sebagai orang kuat. Orang-orang kemudian segan kepada Jugil. Desa Selangit pun menjadi desa yang aman. Tak ada pencuri yang mengganggu desa itu. Penduduk hidup makmur karena hasil ladang yang berlimpah. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa orang-orang dari Lintang Empat Lawang yang dikenal gagah berani akan menyerang desa Selangit. Mereka hendak merebut wilayah desa yang makmur itu. Mendengar kabar itu, Jugil mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Mula-mula, ia meminta beberapa pemuda untuk mempersiapkan sebuah rumah penduduk sebagai tempat istirahat para prajurit. Kemudian mengosongkan sebuah rumah untuk dibuat gudang. Setelah itu, ia meminta kepada seluruh penduduk desa untuk mengungsi. Jugil menyanggupi akan melawan pasukan Lintang Empat Lawang sendirian. Ia tidak ingin penduduk ada yang terluka. Nah sahabat, pasti sahabat penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana ya sahabat, karena kami bakal kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita sama-sama lanjutin ceritanya. Bagaimana? Siti sudah tahu kan? Iya kak, dari pemuda biasa kemudian menjadi pahlawan ya. Terus bagaimana ya nasib para perampoknya? Pasti mereka tidak tahu kalau itu Jugil. Sore harinya datanglah pasukan dari Lintang Empat Lawang dengan senjata lengkap. Mereka datang dengan gagah berani. Namun, alangkah kecewanya mereka saat memasuki desa Selangit. Suasana desa sunyi senyap. Mereka hanya melihat seorang laki-laki, yaitu Jugil. "Hei pemuda, di mana penduduk desa ini?" tanya pimpinan Lintang Empat Lawang. Jugil menjawab, "Maaf Tuan, semua penduduk mengungsi karena takut kepada pasukan Tuan. Saya sengaja tinggal di sini untuk mengabdi kepada Tuan." Hahaha, rupanya penduduk desa ini tak punya keberanian, tawa pimpinan Lintang Empat Lawang. Ia merasa berhasil menguasai desa Selangit. "Karena hampir malam, silakan tuan-tuan beristirahat di tempat yang sudah saya siapkan," kata Jugil menawarkan. "Tuan-tuan, biarkan senjata yang sudah kalian bawa saya simpan di gudang sebelah. Namun, agar tidak ada yang hilang, sebelumnya saya hitung dulu," kata Jugil. Orang-orang Lintang pun meletakkan senjatanya, kemudian beristirahat. Jugil menghitung senjata itu sambil memijat-mijat setiap senjata itu. Keesokan harinya, pasukan dari Lintang Empat Lawang bermaksud mengambil senjata mereka. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat melihat
senjata mereka sudah rusak. Tuan tua masih berniat menguasai desa ini? Tanya Jugil. Sayalah Jugil yang akan menghadapi kalian. Siapa yang berani melawanku? Majulah. Tantang Jugil. Orang-orang itu ketakutan. Mereka pun berlari. Jugil mengejarnya hingga ke perbatasan desa. Saat melihat batu yang besar, dilemparnya batu-batu itu ke arah mereka. Batu itu jauh ke lubuk linggau. Selesai deh ceritanya. Jadi hikmah dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh malas dan kita harus pantang menyerah. Mungkin segitu saja yang bisa Kakak Lutfan sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hore, Jugil menang. Wah, perampoknya lari ketakutan ya. Iya kak, terima kasih ya kak. Dongengnya seru banget. Oke Siti. Oh iya teman-teman, sampai ketemu lagi ya di pekan depan. Dadah. Gimana nih sahabat ceritanya? Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Kita tidak boleh malas dan pantang menyerah ya, agar kita mendapatkan masa depan yang gemilang. Saya Stefani pamit undur diri. Sampai jumpa.